bedanya fikir sama zikir. Ini jarang dibahas. Semua yang berkaitan dengan Allah itu zikir. Sedangkan yang berkaitan dengan makhluk itu fikir. Terlarang kita berfikir tentang Allah. Yang tentang Allah itu adalah zikir. Udzkurullaha dzikran katsira. Enggak ada tafakkaru fillah, enggak ada. Berfikirlah tentang Allah, enggak ada. Tentang Allah adalah kamu jangan berfikir tentang Allah, tapi zikir. Zikir, zikir. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, zikir sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau tentang Allah jangan fikir, tapi zikir. Sedangkan tentang makhluk ciptaannya Allah, kamu jangan zikir. Nah ini kebalikannya sekarang. Nih akhir zaman ini muncul orang-orang mikir Allah. Tapi urusan kekasihnya nggak mikir, zikir, disebut, diinget-inget terus. Seharusnya Allah itu bukan dipikir, tapi dizikir, diingat. Diingat, disebut, diingat, disebut, diingat, disebut. Ingat ancamannya, istighfar, tobat. Ya kan? Ingat karunianya, syukur, alhamdulillah. Jangan kemudian ingat zatnya Allah, kemudian berusaha mikir zatnya Allah, mikir bentuknya Allah, mikir fisiknya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu suatu yang sangat dilarang dalam agama Allah. Kenapa? Karena fikir kita, kemampuan berpikir kita tidak pernah diciptakan untuk memikirkan penciptanya. Kapasitasnya ini untuk memikirkan makhluk. Sebab semua yang kita pikirkan tentang zatnya Allah, tentang fisiknya Allah, dalam kepala kita bayangkan macam-macam. Semua yang bisa kita bayangkan itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk. Makanya gak mungkin Allah bisa dibayangkan. Kamu bayangkan Allah berarti kamu ciptakan patung di dalam kepalamu. Kamu bayangkan Allah di langit, maka kamu tempatkan Allah di langit. Kamu tempatkan Allah di arsy, seakan-akan Allah bertempat di arsy. Dibayangkan seperti itu, kamu telah keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Maha suci Allah dari bisa dibayangkan dengan sebuah gambaran. Maha suci Allah dari diserupai oleh sesuatu. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'. Gak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Makanya Al-Quran jelas, semua yang tentang Allah adalah zikir. Tapi tentang ciptaan Allah adalah fikir. Contoh, ya, kalau kita baca surat Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, dan dalam pergantian siang dan malam, malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi berfikir itu hubungannya dengan apa? Berfikir hubungannya dengan apa? Fi khalqis samawat, penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, perjalanan hari, itu berfikir tentang makhluk Allah. Tapi lanjutannya ayat yang 191, siapa orang-orang yang berakal? Orang-orang yang berakal ini, orang yang mau berfikir tadi itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha, urusannya dengan Allah, enggak fikir. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lanjutannya ayatnya. Wa yatafakkaruna. Kalau tadi wa yadhkuruna, lanjutan ayatnya wa yatafakkaruna. Dan orang-orang yang senantiasa berfikir.
fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Itu Al-Imran 190 191. Jadi jelas antara fikir dan zikir itu harus terpisah. Jangan pernah menggunakan fikir untuk fikir zatnya Allah. Nah kalau mikirkan kasih sayangnya Allah bagaimana? Ya memikirkan kasih sayangnya Allah. Nah kasih sayangnya Allah nggak apa-apa, itu bukan zat, itu kan sifat. Bagaimana ya kasih sayangnya Allah? Merasakan kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah. Kan jatuhnya nanti ya Allah tolong sayangi aku, jadinya zikir. Ya Allah ampuni aku, ya Allah bermurahlah kepadaku, jadinya dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat di dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang sangat dilarang. Gak boleh berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Nah, ini harus bisa dibedakan antara fikir dan antara zikir. Nah orang yang mau merenungkan 7 lapis langit dan bumi, nanti dia akan ingat sama Allah. Dia akan ingat sama Allah, ya Allah. Ya, loh Ustadz itu kan ada hadis tentang arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Saya mau nanya, singgasananya Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Lah kalau makhluk ya boleh difikirkan singgasananya, tapi jangan Allahnya. Paham ya? Allah katanya istiwa di arsy. Allah bersemayam di arsy. Betul Allah istiwa, tapi istiwa artinya bukan tinggal. Bersemayam dalam bahasa Arab beda dengan bersemayam dalam bahasa Indonesia. Istiwa dalam bahasa Arab itu punya makna yang banyak, dan ahli tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani ayat tersebut sesuai dengan ayatnya, ya sesuai dengan ayatnya, tapi artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari berdiam di arsy. Gak mungkin Allah berdiam di arsy. Logikanya begini, kalau Allah berdiam di arsy berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Kemudian arsy dipikul sama malaikat, berarti malaikat itu kuat mikul Allah. Hebat kan malaikatnya? Paham? Kalau Allah berada di arsy berarti ada jarak antara manusia dengan Allah karena berdiam di suatu tempat. Nah kalau Allah berdiam di arsy, ya, lah sebelum arsy diciptakan Allah berdiam di mana? Karena arsy adalah ciptaan Allah. Jadi maha suci, nggak mungkin Allah berdiam di suatu tempat. Maka jangan pernah mikir tentang Allah. Lah terus gimana? Nggak boleh kamu mikir. Dan dibilangi kalau Allah jangan mikir. Maka pertanyaanmu nggak ada jawabannya. Kenapa? Nggak bisa gapai. Udah kamu iman saja, kamu zikir, nanti udah masuk surga ngerti sendiri. Udah gitu loh. Gitu aja kok repot. Menukil kalimat Gus Dur, gitu aja kok repot. Terus tinggal manut. Ya kan? Allah tidak berdiam di suatu tempat. Maha suci Allah berdiam di suatu tempat. Tapi ada ayat tentang arsy. Ya memang ada tentang arsy. Katanya Allah bersemayam di sana. Iya bersemayam bukan tinggal. Bersemayam kok nggak tinggal bagaimana? Contoh. Boleh. Saya ngasih contoh. Misal saya menguasai rumah jenengan. Siapa yang menduduki rumah itu? Ustadz Novel. Ustadz Novel menduduki rumah Pak Samsul. Artinya apa di sini? Saya duduk di sana. Artinya saya duduk di sana atau saya menguasai? Menguasai. Fulan menduduki wilayah A. Apa duduk di sana? Enggak. Itu bahasa gitu loh. Itu bahasa yang punya banyak makna. Tapi kita karena ta'adduban, kita ini bodoh. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memang tidak jelas maknanya gitu. Maknanya enggak jelas. Enggak boleh kita menghukuminya dengan pola pikir kita. Jadi artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari
terkadang ditakwilkan di antara artinya. Di antara artinya, arti yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, tapi di antara artinya adalah Allah yang menguasai arsy, Allah yang memerintah arsy, Allah yang ngurus arsy. Jadi semua itu berada, Allah berada di atasnya, kekuasaan Allah berada di atas semua itu. Bisa dipahami? Insya Allah paham ya. Babnya gampang kok itu, gitu aja kok repot. Ya, jadi nggak usah dibuat repot. Nah, sampai di mana tadi? Fikir sama zikir. Nah, sekarang kalau ada orang ngajak kita mikir Allah, ngeri kan ya? Begini, saya mohon maaf ini biar gamblang. Kalau ada orang bilang Allah itu di atas arsy, Allah itu di langit, Anda membayangkan suatu atau enggak membayangkan suatu? Otomatis pikirannya diajak untuk membayangkan sosok. Naudzubillah min dzalik. Nah ini bahaya nih, sekarang ada orang-orang yang begitu kerjaannya ini. Ngapain ngomong seperti itu? Ya bahas ayat, tapi ayat yang komplit. Kalau kita mau jujur, saya udah terangkan hari Jumat tuh, kalau mau jujur belajar ya, jujur belajar. Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Aina Rabbuna, wahai Rasulullah, di mana Tuhan kami, di mana Tuhan kami? Rasulullah ditanya. Apakah Rasulullah langsung jawab, Allah di arsy, Allah itu di langit, masa kamu nggak tahu? Apakah Rasulullah menjawab seperti itu? Enggak. Diam Rasulullah SAW, diam. Karena Rasulullah nggak pernah bicara pakai pola pikirnya, nggak pernah bicara pakai hawa nafsunya, nunggu wahyu, diam. Jawabannya apa ya Allah? Maka Allah pun wahyukan setelah itu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku nanya kepadamu tentang aku, anni tentang aku. Tadi kan nanya di mana gitu. Turun ayatnya itu bukan sampaikan aku di arsy, enggak. Kalau ada hamba-hambaku nanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Ketahuilah sungguh aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza sa'al. Aku menjawab semua orang yang berdoa kepadaku. Diarahkannya kita untuk apa? Zikir. Nanya-nanya keberadaannya Allah, udahlah Allah dekat, udah kamu zikir aja. Dialog sama Allah, udah. Ngapain maksa mau bayangkan Allah, otakmu nggak cukup gitu. Udah zikir. Ya, ujibu da'watad da'i idza sa'al. Aku menjawab panggilannya setiap orang manggil aku. Ya wes panggilan Allahnya. Allahumma ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Arhamur Rahimin ya Latif ya Asmaul Husna itu. Baca itu semua itu. Itu aja yang dipraktekkan. Gak sibuk bahas Allah di arsy, Allah di langit, Allah turun dari langit ke bumi. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Sehingga seperti sosok dibayangkan gitu. Ini bahaya nih, akhir zaman ini ada akidah yang seperti itu. Makanya hati-hati kalau belajar dari YouTube atau dari majelisnya siapapun, entah siapapun ustadznya, kalau pendapatnya seperti itu, udah jangan dengarkan. Bukan berarti ustadznya nggak punya kebaikan loh ya. Orang kafir aja bisa punya kebaikan kok, ya kan? Tapi ilmunya yang itu jangan dipakai, udah tinggalkan udah. Udah jangan dengarkan akidah-akidah yang begitu, udah akidahnya jangan dipakai. Kalau ngajari senyum, pakai tuh ajaran senyumnya. Ngajarin apa? Zikir, pakai ajaran zikirnya. Ngajarin begitu, I'm sorry, ya. Udah kamu Tuhanmu beda dengan Tuhan saya. Ya memang benar Tuhannya beda. Lah apa bedanya Tuhannya Muslim sama non Muslim? Orang-orang non Muslim itu juga bilang Allah. Apa bedanya Allahnya dia dengan Allah kita? Ya kan? Yang membedakan kan dua hal, tentang teori ketuhanannya sama teori kerasulannya, kan begitu. Jadi kalau ada Muslim punya Tuhan yang beda dengan kita, ya aneh kan ya. Ini berarti kan akidahnya udah nyimpang gitu loh. Faham? Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya hati, jangan sampai Tuhan kita dibuat beda dengan Tuhannya Rasulullah SAW. Tuhan kita harus sama dengan Tuhannya Rasulullah SAW. Allah kita harus sama dengan Allahnya Rasulullah SAW. Allahnya Rasulullah tidak berdiam di suatu tempat. Allahnya Rasulullah maha suci dari berdiam di suatu tempat.